ngomongin yang adem-adem aja kali ya, biar lebih cooling down lagi. Ini kita mau ngomongin Nadine Chandrawinata dan juga Dimas Anggara yang mereka ini tuh bener-bener ngajarin anak-anaknya tuh kayak lebih deket sama alam. Sampai anaknya juga di sekolah alam. Aduh, gitu seru banget, ya sangat kan? unik ya, berbeda dengan orang tua yang lainnya. Pasti penasaran seperti apa berita selengkapnya? Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Oh, langsung aja. Langsung aja kita kasih lihat Ini tuh ya. dia tuh sekolah alam tuh kayak gimana tuh ya? Tuh. Miliki dua anak yang masih kecil-kecil, pasangan selebritis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara memiliki pola parenting yang unik dalam merawat dan membesarkan anak mereka. Sama-sama hobi berpetualangan dan cinta alam, Nadine dan Dimas sudah mulai mengajarkan anak-anak untuk lebih dekat kepada alam sejak dini. Terutama kepada Nadi Jiwa Anggara, sang buah hati sulung yang kini hampir memasuki usia 3 tahun. Salah satu caranya adalah menyekolahkan Jiwa pada sebuah sekolah alam yang tidak jauh berada dari kediaman mereka. Selain karena jiwanya suka ya kita juga memang ya lebih membumi ya, mengenalkan dia kepada alam itu ya kayak di sini yang paling tepat sih. Dia tahu pantai, dia tahu Ya, tahu. hutan ya. Tapi belum sih, dia lebih masih ngikut. Tapi Dia tahu ngikutin kalau ini yang, dari kalau dia baru baca buku apa dia pengen di sini gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kayak dia baru baca buku tentang es krim, dia mau ke tempat yang banyak es krimnya Iya, gitu. begitu. Terus baca buku tentang dinosaurs, dia mau ke dinosaurs. Tempat, iya. Jadi kita kemarin ke Jogja kan ada park dinosaurs gitu. Ya udah ke sana, wah seneng banget gitu. Diakui oleh pasangan selebriti ini, naluri kecintaan pada alam sudah sejak lama dimiliki oleh sang putri sulung. Salah satu kebiasaan dari Jiwa yang cukup unik, yaitu suka bermain di halaman kompleks, kemudian suka mengumpulkan ranting pohon, daun, hingga bebatuan untuk dibawa pulang ke rumah. Kebiasaan dari Jiwa ini sejenak memang mirip seperti hobi yang dimiliki oleh sang ibunda, Nadine Chandrawinata, yang suka berpetualang di alam bebas hingga mengeksplor keindahan bawah laut. Tapi ada pula hal yang lebih mengejutkan, yaitu kebiasaan Jiwa suka ikut membersihkan sampah bersama dengan tukang sampah di area kompleks perumahan mereka. Dia alhamdulillah happy ya. Dia memang suka eksplor dan mending apa ya, dia nggak ada takutnya ya. Iya, karena di rumah pun dia banyak Kebebasin. kegiatannya tuh di luar rumah. Iya. Kebetulan kita di dalam kompleks. Jadi yang buat kita rada kaget ya, pada saat dia bermain di luar, dia tuh selalu ngumpulin ranting, bawa pulang tanah, bawa Iya, pulang batu, daun. Ranting sih paling banyak ya. Ranting sampai aku jadi Sampai sampah, prakarya. sampah dia bener, dia bersihin sampah. Bersihin sampah, dia bener-bener kompleks. Jadi kalau lagi dibersihin tuh di kompleks Ada daun-daun plastik. dia ikutan gitu. Ada plastik diambil taruh tempat sampah, itu yang kita kaget ya. Bagi Nadine, yang bukan hanya aktris dan produser film, tapi juga pernah menjadi pemenang Ajang Putri Indonesia di tahun 2005 ini, membiarkan anak bermain di alam memiliki banyak manfaatnya sendiri. Salah satunya adalah tubuh sang anak akan sering terpapar oleh sinar matahari, yang mana hal itu bermanfaat tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga kecantikan kulit. Enggak, suka. Emang justru malah kitanya kadang-kadang ya agak-agak Jiwa jangan lupa pakai sunscreen gitu kan. Tapi iya sih suka, dan Iya. dia nggak takut itu sama panas, sama nggak takut sama sekali. Ya karena kan memang matahari juga baik ya buat kulit kita, tapi kita harus tahu jamnya aja ya gitu. Ya, sinar UVA sama UVB itu sangat penting banget, apalagi perempuan. Nah, karena anak saya perempuan ya saya tetap harus menjaga kesehatan kulitnya ya. Dan jangan menghalangi ruang gerak, ruang mainnya dia karena takut matahari. Sayang, kasihan gitu. Sementara itu, bukan hanya soal cinta pada alam, pasangan selebriti ternama ini pun mengajari anak-anak untuk mandiri sejak dini melalui kebiasaan-kebiasaan kecil di dalam rumah. Salah satu contohnya adalah membiasakan Jiwa, sang putri sulung, untuk memilih sendiri pakaian yang akan dipakai dari lemari pakaian miliknya. Memang aku kayak set lemari dia rendah, dia pilih sendiri bajunya, dia masukin sendiri bajunya. Kalau kejepit, biarin dia kejepit. Kemarin sempat kejepit, terus dia tahu sakit, jadi harus hati-hati tutup lemarinya, biar dia tahu dan tanggung jawab. Karena akan susah buat kita kalau sampai nanti semakin besar kita tetap kayak aduh hati-hati, aduh gini. Kasihan. Pasti ada miss-nya, kita nggak bisa selalu 100% menjaga dia gitu, tapi kita mencoba buat dia lebih kayak self esteemnya tuh lebih mantep lagi, mandirinya juga lebih baik lagi. Tapi seumurnya ya, maksudnya ya umur dia 3 tahun ya segitu mandirinya, jangan kita paksa kayak harus kayak 6 tahun, nggak bisa juga seumurnya, seumurnya bilangnya, Iya, masa wajar. seusianya.
Buah hati pertama dan kini sudah yang kedua. Ya, Nadine memang sudah lama jarang tampil di televisi karena keputusannya untuk lebih banyak meluangkan waktu bagi anak-anak, sedangkan urusan nafkah lebih banyak dihandle oleh Dimas sebagai kepala rumah tangga. Kalau masih mau atau enggak itu sebenarnya kan pilihan ya, dan bagian dari hidupku. Maksudnya sekarang prioritas aku anak. Aku tidak mau melewatkan tumbuh kembangnya dia atau momen-momen penting dia karena nggak bisa diulang. Tapi juga bukan berarti saya juga memblok kegiatan saya, karena kegiatan saya itu membuat saya merasa hidup, merasa bermakna. Apa yang saya inginkan di lingkungan atau di creativity saya di otaknya ini saya harus keluarkan gitu. Tapi memang yang membedakan dulu sama sekarang adalah porsinya. Kalau mungkin bisa dari pagi sampai sore kerja, kalau sekarang mungkin 3 jam, 4 jam, kemudian selebihnya saya luangkan waktu untuk anak. Karena memang bonding untuk anak dengan mengajak mereka bermain pas saat bangun tidur sama sebelum tidur itu penting banget gitu. Itu akan mereka ingat ya. Karena balik lagi ke kehidupan, maksudnya dari ceritaku pada saat aku kecil aku sering didongengin sama orang tuaku dan nilai-nilai moral yang ada di dongengan itu masuk ke sini sampai sekarang. Nah, itu menurutku cara yang paling jitu untuk berbicara kepada anak tentang moral gitu. Wah, keren banget nih pola asuh, pola didik dari Dimas dan juga Nadine ya, yang dimana udah sedini mungkin mengajarkan anak untuk mencintai alam, dekat dengan alam, sedini mungkin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, dimulai dengan bertanggung jawab pada dirinya, dengan mainannya, disuruh diri kalau habis main tuh suruh bersihin lagi mainannya, diajarkan mandiri sejak dini dengan batas waktu seusianya, pas banget. Itu dia ya.